Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut lagi di latihan yang kelima. Nggak tahu nanti akan ada latihan lagi atau enggak. Udah habis soal-soalku ini. Ya mungkin nanti soal kuis, sisa soal kuis kelasku aja sih. Tapi masih ada beberapa hal yang apa ya, yang masih agak aku bingungin. Jadi nggak yakin buat ngejelasinnya sih. So, jadi sebelum kita masuk ke latihan yang kelima, ini kita ada sedikit perbaikan dulu buat latihan 4. Kemarin kalau nggak salah aku ada penjelasan yang salah ya. Jadi gini guys, ya. Di latihan 4 ya, yang P ya, kalian lihat deh. Ini sekalian tambahan juga nih, yang P nih. Yang P itu apa? Potongan PPH dan PPN ya. Potongan PPH dan PPN. Oke. Jadi yang namanya bendahara, bendahara penerimaan deh khususnya. Dia itu bisa memungut dua hal, pajak dan retribusi kan. Ya, pajaknya tapi yang dipungut sama bendahara penerimaan itu pajak-pajak kayak semacam pajak hotel. Ini pajak-pajak yang kayak gitulah, bukan pajak atas pengeluaran kita. Nah, kalau PPH, PPN itu kan pajak atas pengeluaran kita kan. Kita belanja sesuatu, itu kita mengkonsumsi sesuatu, kita kena PPN. Nah, kalau pajak-pajak kayak PPN ini, yaitu bisa dipungut atau dipotong langsung oleh si bendahara pengeluaran. Karena ini atas pengeluaran kita sendiri, atas pengeluaran daripada SKPD itu sendiri. Maka dari itu, sebelumnya aku menjurnal itu kan kas di bendahara penerimaan kan. Nah, seharusnya itu diganti kas di bendahara pengeluaran. Ya, kalian bisa lihat penjelasannya, ralatnya itu ada di description di latihan yang keempat. Oke, intinya gitu ya. Kalau pajak-pajak yang dipungut atau dipotong atas apa ya, atas belanja kita ya, kita belanja sesuatu itu kita mengkonsumsi sesuatu, ada PPN ya kan. Nah, PPN itu bisa dipungut atau dipotong oleh bendahara pengeluaran. Maka dari itu pajak-pajak kayak PPN, PPH ini berkaitan sama bendahara pengeluaran. Makanya akunnya di sana adalah bendahara pengeluaran. Kalau pajak-pajak kayak pajak hotel atau ya pajak yang sejenis gitulah, intinya di luar pajak-pajak yang atas belanja kita gitu, itu tuh baru dipungut oleh si bendahara penerimaan sama retribusi juga oleh bendahara penerimaan. Gitu ya kurang lebih penjelasannya. Kalau salah tolong betulin ya. Ini ya penjelasan penjelasan ngawang-ngawang aja sih. Tapi insya Allah betul kok. Oke, kita masuk ke latihan yang kelima. Kita absen dulu ya. Ada siapa aja nih yang nonton? Nggak ada siapa-siapa sih, orang offline deh. Ada Anita, ada Anissa, ada Dewi, ada siapa lagi? Absen 4, Diana, absen 5, Erlangga, ada siapa lagi? Udahlah lanjut aja. Ayo, masuk ke yang latihan 5. Nah, di sini ada SKPD tentram. Dan di sini ada neraca saldonya ya, neraca saldo 1 Januari 2018. Oke. Nah, di sini ada keterangannya juga, ada peralatan mesin berupa kendaraan dinas yang diperoleh tahun anggaran 2016, sumber ekonomisnya sekian, gedung dan bangunan, ada aset tak berwujud juga nih. Ya. Terus di sebelumnya kita udah analisis ya. Jadi ini nggak perlu analisis lagi di bagian sini. Di soal ini. Nanti kita tinggal ngitung aja penyusutannya berapa lah ya. Nah, kebijakan akuntansi menyebutkan bahwa penyusutan dan amortisasi dilakukan tahunan. Nah, ini ya guys ya, tahunan ya guys ya, tahunan. Oke. Jadi nanti tanggal berapapun dia beli, bulan berapapun dia beli, selama masih pada tahun anggaran berjalan, maka dihitung 1 tahun nanti penyusutannya. Oke. Langsung kita masuk ke jurnal yang pertama. Nah, di jurnal yang pertama nih, tanggal 1 Januari 2018 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan SKPD Tentram untuk tahun 2018 adalah 500 juta. Sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar 650 juta. Nah, jadi ini apa ya? Ini DPA-nya kan. Jurnal penetapan DPA, jurnal anggaran. Nah, kalau jurnal anggaran nanti kita tulis di SAPA aja, di kas aja. Untuk belanjanya di sebelah kredit, untuk pendapatannya di debit ya. Ditambahin kata estimasi pendapatan ya kayak gini lah. Estimasi pendapatan terus terus belanjanya di kredit karena ini nggak jelas juga ya belanjanya belanja apa, jadi ya oh ya ini jawabanku
Jadi nggak tahu ya bisa betul atau enggak ya. Sebisa gua aja ngerjain sih. Kalau ada yang salah tolong koreksi ya. Nah, aduh mau ngomong apa tadi? Jadi gitu ya. Karena di sini belanjanya nggak dijelasin belanja pegawai atau belanja modal atau apa, ya udah di sini ku gabung aja lah. Apropriasi belanja sebesar 650 juta dan pendapatannya, estimasi pendapatan di debit sebesar 500 juta. Maka dari itu karena belanjanya lebih besar daripada pendapatannya, maka dia defisit kan untuk anggarannya. Sehingga akun penyeimbangnya, estimasi perubahan saldo itu berada di posisi debit sebesar 150 juta. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini tak kasih spasi aja ya, biar enak ya dilihatnya. Nah, tanggal 15 Januari, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPUP 25 juta kepada PA melalui PPKSKPD. Pada hari yang sama, PPKSKPD menerbitkan SPMUP. Otorisasi langsung diserahkan kepada PA BUD. BUD menerbitkan SP2DUP. Intinya ini SP2DUP lah ya. Udah itu, intinya SP2DUP. Jurnal sapanya atau jurnal kasnya perlu ditulis atau enggak? Enggak perlu ditulis. Karena apa ya? Karena enggak ada transaksi kas di sini. Enggak ada kas masuk atau kas keluar. Cuma mindahin kas aja. Dari Kasda ke SKPD. Maka dari itu jurnalnya cuma di akrual aja atau di SAK aja, yaitu sebesar 25 juta dengan jurnalnya kas di bendera pengeluarannya debit yang berarti bertambah pada RKPPKD, yang dimana RKPPKD ini merupakan akun ekuitas yang berarti ketika dia ada di kredit maka dia bertambah ekuitasnya. Oke. Nah, terus yang ketiga, tanggal 20 Januari 2018, Bendera Pengeluaran menyetorkan PPh dan PPN ke kas negara. Nah, ini kalau di soal yang latihan 4, itu kemarin aku state ya bahwa kita menerima dulu ya, karena dia nggak ada neraca saldonya. Jadi kita asumsi kita menerima dulu baru kita setorkan. Nah, ini ada neraca saldonya. Seharusnya di neraca saldonya itu ada utang PPh dan PPN ya. Karena di sini nggak ada penerimaan dulu kan. Nah, ini ya bisa kalian lihat ya. Ini ada utang PPh sama utang PPN. Jadi masih ada utang PPh sama utang PPN yang belum disetorkan ke kas negara. Maka dari itu di sini si bendahara pengeluaran. Ya, bendahara pengeluaran. Kenapa bendahara pengeluaran? Itu tadi yang di awal aku jelasin. Karena bendahara pengeluaran ini tusinya salah satunya itu dia itu ya bisa memungut atau memotong ya pajak-pajak yang berkaitan sama pengeluaran gitu. Kayak misalnya PPN, PPh gitu ya. PPN itu kan atas konsumsi, PPh itu atas atas apa ya? Penghasilan ya, pajak penghasilan gitu. Nah, itu ya. Jadi ya, jadi utangnya di debit yang berarti utangnya berkurang karena sudah dibayarkan oleh si bendara pengeluaran ke kas kas negara ya. Ya, dan di kreditnya itu kas di bendara pengeluaran sebesar 25 juta karena ada sejumlah uang yang sudah dibayarkan atau disetorkan ke sana ya untuk di mananya namanya di sapanya itu nggak perlu ditulis karena di sini nggak ada realisasi pendapatan maupun realisasi belanja ya nggak ada transaksi kas di sini. Ini cuma mindahin uang aja penyetoran ke negara lah ibaratnya lah ya. Lihat deh, kas di bendara pengeluaran 25 juta. Nah, 25 jutanya ini ya terdiri dari utang PPh sama utang PPN yang belum disetorkan oleh si bendara pengeluarannya ya. Jadi gitu. Itu sedikit analisis. Nah, selanjutnya di tanggal 1 Februari di nomor 4. BUD menerbitkan SP2D LS gaji. Nah, kalau ada gaji-gaji gini ya, ini LS biasanya LS ya. Dengan rincian sebagai berikutnya. Intinya rinciannya gitulah ya. Intinya total belanjanya itu sebesar 215 juta. Nah, ini ada realisasi belanja nih. Ada uang keluar. Maka dari itu di sapanya kita tulis. Ya karena ini ada transaksi kas, ada realisasi belanja. Di sapanya kita tulis. Maka dari itu jurnalnya di sini adalah di nomor 4 bisa kalian lihat. Beban pegawai pada RKPPKD. Beban pegawai di debit yang berarti beban yang bertambah pada RKPPKD di kredit. Karena dia belanjanya pakai LS. Nah, kalau belanjanya pakai pakai apa sih namanya? Pakai UP ya. Itu di kreditnya itu kas di bendara pengeluaran. Nah, terus di sapanya juga jangan lupa ditulis kan tadi kan. Di sapanya ditulis karena
ada transaksi kas di sini. Di debitnya belanja pegawai dan di kreditnya estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Nominalnya berapa? Nominalnya sesuai dengan yang dikeluarkan, yaitu sebesar 215 juta. Lanjut ke nomor 5. Tanggal 26 Februari 2018, bendahara pengeluaran SKPD Tentram membayar makan dan minum dengan uang UP sebesar 500.000. Nah, untuk ini kan nggak tahu ya kita ya, dia itu masuk ke akun mana ya. Jadi di sini aku asumsiin ini masuk ke beban barang dan jasa aja sih. Karena aku nggak tahu, kalau misalnya kalian lebih paham tentang klasifikasi-klasifikasi gitu ya, kalian masukin aja lah ke akun mana gitu ya. Ini menurut asumsi gue aja dia masuk ke dalam beban barang dan jasa, tapi nggak tahu betul atau enggaknya ya. Nah, ini kan transaksi apa ya? Pakai UP ya. Transaksi pakai UP. Maka dari itu di sini ini kan ada apa ya namanya? Ada realisasi belanja kan, realisasi belanja bayar makan lah ibaratnya. Nah, maka dari itu di sini bisa kita tulis jurnalnya kayak gini, beban barang dan jasa pada kas di bendara pengeluaran ya. Di kreditnya kas di bendara pengeluaran karena UP tadi itu kan ada di bendara pengeluaran kan. Jadi bendara pengeluaran kasnya berkurang di kredit sebesar 500.000 karena ada realisasi belanja di sana. Jangan lupa juga kita catat di SAPA karena ada realisasi belanja, ada transaksi kas di sana. Maka dari itu di SAPA-nya belanja barang dan jasa karena tadi aku asumsiin dia itu masuk ke dalam belanja barang dan jasa ya. Pada estimasi perubahan sal. Ini belanja barang dan jasa atau belanja barang aku nggak tahu ya. Tapi ya udahlah, tak samain aja belanja barang dan jasa gitu lah. Kalau di sini beban ya, beda. Tapi ya tak samain gitu loh namanya, maksudku. Kok nggak salah ya di SAPA atau di kas itu jurnalnya itu yang 2 digit aja sih, 51, 52, 53. 52 itu kan berarti belanja barang kan. Tapi ya wes lah ya, ikutin ikutin kalian aja gimana. Yang penting intinya penjelasannya gitu. Ini cuma masalah klasifikasi akunnya aja yang aku nggak paham gitu. Dia itu masuk mana aku nggak paham. Oke, nah debitnya sama nominalnya 500.000 keduanya. Oke, terus di nomor 6. Bendara pengeluaran SKPD melakukan pembayaran menggunakan UP atas belanja ATK. Nah, ATK ini masuk ke dalam persediaan. Iya nggak? Ya kan? Nah, maka dari itu di sini persediaannya dia bertambah, terus dia belanjanya pakai apa? Pakai UP. Maka dari itu di kreditnya adalah kas di bendara pengeluaran. Sebesar berapa? Sebesar 2.500.000. Sebesar total belanjanya berapa? Karena dia ada transaksi kas, ada realisasi belanja, maka dari itu di sapanya atau di kasnya itu ditulis juga, di jurnal juga, yaitu debitnya belanja barang dan jasa. Ini aku samain kayak ini ya, kayak nomor 5 ya, belanja barang dan jasa. Kayaknya belanja barang aja sih sebenarnya sih, tapi nggak tahu juga ya. Kalian betulin sendiri aja lah yang benar apa. Pada estimasi perubahan sal, nanti kalian tanya tanya dosen kalian ya untuk kayak klasifikasinya itu misalnya kayak bayar tagihan itu masuk ke mana sih Pak gitu, atau Bu belanja barang jasa atau belanja barang aja atau belanja jasa aja gitu loh, atau belanja langganan atau apalah ditanyain gitu loh. Karena kemarin belum sempet nanya tentang itu karena kemarin kuis jadi waktunya udah habis duluan kan. Besok pertemuan 7 baru mau ditanyain. Ini belum pertemuan 7, ini dikit lagi lebaran. Oke, pertemuan 7 kan setelah lebaran kan. Kita masuk ke 7. Tanggal 28 Mei, surat ketetapan pajak. Nah, ini SKP ya. Jadi apa ya? SKP ini kayak semacam tagihan lah ibaratnya lah ya. Kalau diibaratkan bisa kayak sebagai tagihan gitu loh. Kan ada surat ketetapan retribusi juga kan. Itu juga kayak ibaratnya tagihan gitu. Jadi dinyatakan kayak bahwa SKPD Tentara memiliki kewenangan melakukan pemungutan pendapatan pajak hotel atas hotel Purnama sebesar 80 juta. Nah, ini yang seperti gue bilang tadi. Kalau bendara penerimaan, dia itu mengutnya pajak-pajak ya, kayak semacam pajak hotel gitu. Kalau misalnya bendahara pengeluaran, dia tuh mungut pajak-pajak yang atas atau motong pajak atas belanja dia sendiri gitu, atas belanja satker itu sendiri. Nah, nomor 7 ini karena masih ketetapan, masih berupa tagihan,
masih berupa pengakuan, ya, belum ada realisasi pendapatan, belum ada transaksi kas di sini, maka dari itu jurnalnya disapa nggak perlu kita tulis, kita cuma tulis di SAK aja atau di akrual aja. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya yaitu piutang pajak di debit, yang berarti kita punya piutang. Kita berhak menagih yang bersangkutan sebesar 80 juta. Pada pendapatan pajak LO, pendapatannya dikredit, yang berarti pendapatannya bertambah sebesar berapa? Sebesar 80 juta. Sebesar pendapatannya dia berapa. Nah, pendapatan di akrual ini dia itu udah bisa kita akuin walaupun kita belum menerima uangnya. Kenapa ya? Karena emang kayak gitu. Jadi pendapatan di LO itu bisa diakuin ketika emang udah ada apa ya? Kayak baru ketetapan pun itu udah bisa diakuin sebagai pendapatan. Beda sama halnya di jurnal kas atau di SAPA, dia itu harus ada uangnya dulu baru bisa diakuin sebagai pendapatan. Gitu. Maka dari itu di SAPA-nya di sini no entry. Ya. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 nih, tanggal 10 Juni 2018 Hotel Purnama bayar pajak ke Hotel SKPD Tentram ke hotel. Membayar pajak hotel ke SKPD Tentram sebesar 80 juta. Nah, ini ya. Jadi tadi ada surat ketetapan pajak. Nih, jangan lupa bayar pajak lah, ibaratnya gitu ya. Nih, jangan lupa bayar pajak. Ya, terus dibayar tuh sama si hotel itu ke SKPD Tentram atas pajak hotelnya itu tadi, ya kan? Maka dari itu, karena dia udah bayar, ya, artinya kita udah nggak punya piutang dong. Artinya si hotel itu tadi udah nggak punya utang ke kita. Maka dari itu piutangnya di sini dikredit, yang berarti piutangnya berkurang. Sebesar berapa ya? Sebesar yang dia bayarkan. Dia bayar berapa? 80 juta. Berarti piutangnya berkurang sebesar 80 juta. Jadi kita udah nggak punya sama sekali hak tagih kepada Hotel Purnama karena dia udah bayar seluruhnya gitu. Nah, seperti biasa bahwa bendara penerimaan itu menerima pajak dan retribusi, ya pajak-pajak kayak hotel gini lah, bukan pajak yang atas konsumsi gitu kayak PPN. Maka dari itu di sini kas di bendara penerimaan ini debit, yang berarti uang di bendara penerimaan itu bertambah karena adanya bukan penyetoran, karena adanya bayar pajak yang dilakukan oleh Hotel Purnama kepada SKPD Tentram. Nah, di sini udah ada realisasi kas nih, udah ada uang masuk, udah ada realisasi pendapatan. Maka dari itu disapanya ditulis, udah bisa kita akun pendapatan karena udah ada uang yang masuk. Ya, maka dari itu sapanya kita tulis ya sama nominalnya sebesar uang yang masuknya berapa, yaitu 80 juta. Jurnalnya adalah pendapatannya of course di kredit dan di debitnya akun penyeimbangnya yaitu estimasi perubahan sal sebesar 80 juta. Nah, sekarang kita lanjut ke yang 9. Tanggal 11 Juni, Bendara Penerimaan SKPD Tentram menyetorkan uang pajak hotel tersebut ke rekening kas daerah. Nah, tadi kan uangnya diterima oleh Bendara Penerimaan SKPD kan. Nah, terus si Bendara Penerimaan itu dia nyetorin ke Kasda. Ya, ini nggak ada transaksi kas apa-apa. Ini cuma mindahin uang aja. Mindahin uang yang tadinya ada di Bendara Penerimaan. Dipindahin ke Kasda. Ya, nggak ada uang keluar, nggak ada uang masuk di sini, nggak ada transaksi kas di sini. Mindahin uang aja, gitu. Walaupun namanya penyetoran, tapi itu cuma mindahin uang aja, nggak ada transaksi kas di sini. Maka dari itu, kebalikannya dari jurnal kita menerima uang dari Kasda, yaitu RKPPKD-nya di debit, yang berarti ekuitas kita berkurang pada kas di bendara penerimaannya di kredit, yang berarti kas di bendara penerimaannya berkurang juga. Ya, karena apa ya? Karena uang pajak hotel itu tadi udah kita setorkan ke Kasda. Nah, di sapanya nggak perlu kita tulis, nggak ada transaksi kas di sini. Nah, kita lanjut ke yang nomor 10. Tanggal 3 Juli 2018, Bendara Penerimaan SKPD Tentram menerima pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar 15 juta. Nah, ini Bendara Penerimaan menerima dua hal, pajak dan apa? Dan retribusi, ya itu betul. Nah, ini menerima retribusi berarti diterima oleh si bendara penerimaan. Maka kas yang bertambah itu adalah kas di bendara penerimaan. Maka dari itu
Di sini ada apa? Ada realisasi pendapatan, ada transaksi kas di sini, ada uang yang masuk. Maka dari itu di sapanya atau di jurnal kasnya kita tulis juga, ya. Jadi di nomor 10 ini kas di bendara penerimaannya bertambah ya karena emang tusinya dari bendara penerimaan itu sendiri memungut salah satunya adalah retribusi pada pendapatan retribusi LO. Sebesar berapa? Sebesar 15 juta, sebesar yang kita terima berapa. Dan di jurnal sapanya atau jurnal kasnya, itu pendapatan retribusinya di kredit, yang berarti pendapatannya bertambah, dan estimasi perubahan salnya di debit sebagai akun penyeimbangnya senilai berapa? Ya senilai uang yang kita terima, yaitu sebesar 15 juta. Gitu. Nah, terus tanggal 4 Juli 2018. Saya, bendara penerimaan SKPD Tentram, ini tak atasin aja ya, pendek banget. Tanggal 4 Juli 2018, Bendara Penerimaan SKPD Tentram menyetorkan uang pajak dari retribusi tempat khusus parkir yang diterima tanggal 3 Juli sebesar 15 juta ke Kasda. Nah, tadi Bendara Penerimaan udah nerima uang kan? Nerima uang atas retribusi. Uangnya tuh ada di Bendara Penerimaan. Nah, Bendara Penerimaan wajib punya kewajiban untuk menyetorkan itu ke Kasda. Maka dari itu si bendara penerima nyetor nih ke Kasda. Ya kan? Di sini nggak ada transaksi uang masuk, nggak ada transaksi uang keluar, nggak ada transaksi kas di sini. Cuma mindahin uang aja, mindahin uang ke Kasda. Maka dari itu di sapanya, di jurnal kas yang nggak perlu kita tulis cuma di akrual aja. Sebesar berapa? Ya sebesar yang disetorkannya berapa. Di sini disetorkannya sebesar 15 juta. Maka dari itu jurnalnya adalah jurnal kebalikan daripada kita menerima kas atau menerima uang dari Kasda, yaitu RKPPKD di debit yang berarti ekuitas kita berkurang karena adanya penyetoran uang ya ke Kasda pada kas di bendara penerimaannya di kredit yang berarti uang di bendara penerimaan itu udah disetorkan ke Kasda sehingga dia berkurang. Disapanya no entry. Oke. Ya gitulah ya kurang lebih lah ya. Nah, selanjutnya di nomor 12. Tanggal 1 Agustus 2018 terjadi kecelakaan atas mobil operasional sehingga mobil dinyatakan tidak dapat digunakan kembali. Ya, ini dinyatakan tidak dapat digunakan kembali. Ini cuma dinyatakan, belum dihapus, belum ada SK penghapusan di sini. Ya, kalau ada aset, kok nggak salah penjelasannya gini ya, aku agak nggak yakin sih. Kalau misalnya ada aset yang memang tidak digunakan atau mungkin akan berencana dilelang atau dijual gitulah ibaratnya, itu pasti direklas dulu atau diubah akunnya gitu loh. Yang tadinya akunnya A jadi B gitu lah ibaratnya. Kok nggak salah gitu, kok nggak salah gitu. Kemarin di Akpampus gitu nggak sih? Ya nggak tahu lah gitu lah intinya. Kalau salah tolong betulin ya. Nah, ini mobil dinyatakan tidak dapat digunakan kembali ya. Jadi kita punya aset mobil berapa nih? Kita punya mobil ini sebesar 125 juta ya. Peralatan mesin berupa kendaraan dinas yang diperoleh umur ekonomis 5 tahun sebesar 125 juta. Nah, terus dipakai tuh ketabrakan jedus ya kan. Ya udah nggak bisa dipakai. Terus diapain? Diperbaikin? Ya, yang nggak tahu diperbaikin atau enggak, di sini nggak ada kata-kata diperbaikin sih. Tapi yang jelas di sini udah nggak bisa digunakan. Berarti ya udah tinggal didiemin aja. Berarti kita udah nggak bisa ngakuin dia sebagai aset tetap. Kenapa nggak bisa? Ya karena udah nggak kita pakai, buat apa kita akuin sebagai aset tetap gitu loh. Bukan buat apa kita akuin sebagai aset tetap sih maksudku. Ya secara aturan emang gitu loh. Kalau misalnya udah nggak dipakai itu harus direklasifikasi, diubah akunnya yang tadinya aset tetap menjadi aset lainnya, ya. Nah, cara pakai kelasnya ya tinggal dibalik aja akunnya. Nah, aset tetapnya ini kan peralatan dan mesin kan. Aset tetapnya di kredit yang berarti aset tetapnya berkurang, aset lainnya di debit yang berarti kita ubah ya kan dari peralatan dan mesin dari aset tetap menjadi aset lainnya. Karena aset lainnya di debit berarti aset lainnya bertambah kan. Nah, untuk penyusutannya juga diikutin sama. Nah, penyusutannya kan aset tetap itu kan di kredit kan nominalnya kan. Nah, maka dari itu kita pindahin ke debit tuh. Dan akumulasi penyusutan aset lainnya itu di kredit yang berarti ya aset itu udah benar-benar jadi aset lainnya gitu. Di sini cuma transaksi pengakuan aja.
nggak ada realisasi belanja atau realisasi pendapatan, maka di SAPA nggak perlu kita tulis. Nominalnya senilai berapa? Ya nominalnya ya senilai ininya. Kita beli peralatan mesinnya berapa? 125 juta kan? Ya udah, berarti untuk aset tetap peralatan dan mesinnya itu 125 juta. Alhamdulillah. Dan penyusutannya juga kita tulis. Di sini penyusutan aset tetapnya berapa? Enggak ada ya. Nah, berarti penyusutan aset tetapnya kita hitung. Nah, ini. Dia diperoleh tahun anggaran 2016. Ya kan? Nah, terus umur ekonomisnya 5 tahun. Oke, berarti ini tahun berapa? 2018 kan? Berarti udah kepake 2016, 2017. Berarti udah kepake 2 tahun. Nah, maka dari itu cara hitung penyusutannya adalah nominalnya 125 juta dibagi sama masa manfaatnya 5 tahun. Terus dikali berapa lama sih aset itu udah dipakai, yaitu sebesar 2 tahun, yaitu dikali 2. Sehingga kita dapat total penyusutannya adalah 50 juta. Maka dari itu penyusutannya di sini kita isi sebesar 50 juta. Oke. Nah, selanjutnya di mana? Di nomor 13. Oke, di nomor 13 ya, di nomor 13 ya. Oke, di nomor 13, tanggal 9 September 2018, BUD menerbitkan SP2 DLS barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai 250 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Nah ini ya, dia belinya kapanpun, dia belinya bulan Desember, dia belinya bulan September, dia belinya bulan November, selama masih di tahun anggaran berjalan, ya dia tetap nanti penyusutannya dihitungnya 1 tahun. Karena mazhabnya apa? Mazhabnya tahunan di sini, bukan semesteran. Ya, jadi ini nanti kita perhitungkan penyusutan 1 tahun nih, walaupun dia belinya di semester kedua kan. Udah kesemutan. Nah, udah kita langsung jurnal aja ya. Oh ya di sini aku jurnal pakai kendaraan dinas ya. Pakai akun kendaraan atau kalau di pengakun itu vehicle kan. Iya, kalau misalnya kalian mau masukin ke peralatan dan mesin, it's okay. Jadi tapi di sini ini aku masukin ke akun kendaraan dinas ya, akun kendaraan. Karena kendaraan itu emang ada akunnya gitu loh. Kalau di pengakun tuh ada akunnya. Tapi kalau di sini nggak tahu sih. Tapi ini aku masukin ke kendaraan aja ya. Kalau misalnya emang ini peralatan dan mesin menurut keyakinan kalian, ya masukin aja lah kendaraan dinas ini ke peralatan dan mesin. It's okay gitu loh. Ini juga belum kutanyain, tapi intinya konsepnya gitu ya. Ini cuma penamaan akunnya aja kok. Tapi akun kendaraan itu benar ada di pengakun itu nggak salah ada vehicle dia tuh. Jadi ini aku masukin ke akun kendaraan aset tetapnya. Nah dia kan biasa tetap kan ada realisasi belanja. Maka di sapanya kita tulis ada transaksi kas di sini. Nah karena dia pakai LS maka di kreditnya adalah RKPPKD bukan kas di bendera pengeluaran dan debitnya yaitu aset tetapnya apa. Nah di sini aku masukin ke dalam aset tetap kendaraan dinas ya bukan peralatan di mesin. Tapi kalau misalnya kalian lebih yakin peralatan di mesin, it's okay. Nggak masalah sama sekali. Nah, terus buat di sapanya ya, karena dia transaksi kas, kita tulis di sapanya, yaitu belanja modal pada estimasi perubahan saldo sebagai akun penyeimbangnya. Sebesar berapa? Ya sebesar kita nilai perolehannya, yaitu sebesar 250 juta. Nah, tanggal 14 nih, nomor 14. Tanggal 1 Oktober 2018, BUD menerbitkan SP2 DLS untuk membayar sewa mesin proyek 1 tahun ke depan, senilai 36 juta. Nah, ini ada belanja nih, ya kan? Ada belanja. Dan di sini belanja apa? Intinya dia pakai LS, berarti kreditnya itu bukan kas di bendera pengeluaran, berarti kreditnya itu, apa ya kreditnya? RKPPKD, ya kan? Aduh, udah ini. Nah, di debitnya itu, di sini aku masukin ke sebagai beban sewa ya. Kalau misalnya kalian mau masukin beban barang dan jasa mungkin it's okay gitu loh. Serius ya, aku nggak begitu paham tentang penamaan akun-akunnya ini masuk mana gitu. Jadi ya di sini aku asumsiin aku masukin sebagai akun beban sewa ya. Ya karena dia menyewa kan, jadi ada beban gitu, beban sewa. Belanja, kalau belanja sewa tuh nggak ada. Mungkin kalian mau masukin ke beban barang jasa, mungkin masih masuk tapi nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga yang benar mana.
Tapi yang jelas di sini nilainya 36 juta dan di SAPA-nya juga dituliskan karena ada realisasi belanja, ada transaksi kas di sini. Belanjanya masuk kemana? Nah, di sini belanjanya aku satuin. Dia masuk ke dalam belanja barang. Pada estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya dan nominalnya sebesar 36 juta. Nah, selanjutnya di 15. Nah, 15 ada A sampai D nih. Ya, di 15 di sini ada jurnal penyesuaian ya. Yang pertama ini penyesuaian terhadap ATK. Nah, kita punya ATK berapa di awal ya? Aduh, nggak saldonya. Nggak ada ya, nggak ada saldo ATK ya. Coba baca soalnya lagi. Persediaan ATK diketahui dari hasil stok opname, terdapat persediaan ATK bahwa masih tersisa sebesar 150.000. Nah, kita punya ATK berapa sih? Tadi kita kalau nggak salah ada pembelian ATK ya. Ada pembelian persediaan. Nah ini, kita beli persediaan 2.500.000. Keep ya. Kita punya saldo persediaan 2.500.000. Kita punya saldo persediaan 2.500.000. Kita punya saldo persediaan 2.500.000. Ternyata di akhir tahun setelah dicek itu saldo persediaannya tinggal 150.000. Maka berkurang atau bertambah? Berkurang kan? Yang tadinya 2,5 jadi 150.000. Berkurang kan? Nah, maka dari itu karena berkurang, di sini kita catat pakai pendekatan aset ya. Maka dari itu karena dia berkurang, maka persediaannya kita kreditkan. Ya, persediaan itu saldo normal di debit. Ketika kita kreditkan, maka dia berkurang. Sebesar berapa? Ya sebesar selisihnya itu tadi. 2.500.000 dikurangi sama 150.000 sebesar 2.350. Yang berarti persediaan kita di kredit ini udah dipakai sebesar 2.350.000. Nah, terus debitnya beban persediaan karena udah kita gunakan, kita akuin dia sebagai beban sebesar berapa ya sama nilainya. Nah, terus untuk disapanya perlu ditulis atau enggak? Enggak perlu ditulis. Karena di sini cuma ngecek aja, nggak ada transaksi kas, nggak ada realisasi pendapatan, nggak ada realisasi belanja juga. Nah, selanjutnya yang B, sewa mesin proyek yang dipakai SKPD Tentram. Nah, tadi di tanggal 14 nih ya, di tanggal 14 kita itu ngapain kita? Di tanggal 14, di nomor 14 kita itu kita nyewa mesin ya, kita nyewa mesin. Nah, sewanya itu untuk 1 tahun sebesar 36 juta. Ya, coba kalau kita analisis gini ya, 1 tahun 36 juta. Saya bentar 36 juta kan. Nah, kalau 1 bulan berarti 36 juta dibagi 12 kan. Dibagi 12, maka kita dapat sebesar berapa? 36 bagi 12. 36 bagi 12 berarti 3 ya. 12 iya 3 ya. Berarti 3 juta. Nah, berarti per bulannya dia itu 3 juta. Paham kan? Nah, di sini ya, kita pakai mesin itu udah berapa lama sih? Dari Oktober ya, Oktobernya dihitung ya, karena dari tanggal 1 ya, Oktober, November, Desember. Berarti kita baru pakai mesin itu sebesar 3 bulan aja. Yang berarti seharusnya ya, kita mengakui dia sebagai beban itu ya sebesar 9 juta aja, ya kan? Karena 3 juta dikali 3 bulan kan. Tapi ya, di pas kita bayar, kita itu mengakui dia beban berapa? 36 juta full, ya kan? Maka dari itu bebannya harus kita kurangin. Kita nggak boleh ngakuin bebannya 36 juta. Uang kita aja belum make selama 1 tahun kok. Kita baru make 3 bulan kok. Ya, berarti yang baru bisa kita akuin sebagai beban itu seharusnya cuma 3 bulan itu aja. Karena kita baru makanya 3 bulan. Maka dari itu, di sini di 15B, beban sewanya dikreditkan. Kita kurangin yang belum seharusnya menjadi beban. Yaitu sebesar berapa? Ya sebesar 9 bulan. Maka dari itu, angkanya di sini 9 bulan dikali sama tadi per bulannya berapa? Per bulan 3 juta kan? 9 bulan dikali 3 juta yaitu sebesar 27 juta. Nah, di debitnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini sama halnya kayak piutang. Jadi artinya kita masih apa ya? Kita masih punya hak atas mesin tersebut sebesar 27 juta.
ya dia piutangnya di debit, itu kan piutangnya bertambah kan. Ini ibaratnya kayak piutang ya. Sewa dibayar di muka di debit itu berarti dia bertambah piutangnya sebesar 27 juta. Akhirnya masih ada hak kita untuk memiliki, bukan memiliki, untuk menggunakan mesin tersebut sebesar 27 juta, atau kalau dikonversi jadi bulan yaitu sebesar 9 bulan lagi. Gitu ya. Jadi dilihat dulu dia itu berapa tahun, nanti dibagi dulu, dicari dulu per bulannya. Per bulannya berapa, nanti ketemu, kita sesuaikan. Yang sebenarnya menjadi beban itu berapa bulan sih? Kan di awal kita mengakui langsung semuanya jadi beban gitu loh. Gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan gitu. Jangan semuanya dijadiin beban. Enjoy aja. Apa sih nggak nyambung? Nah terus disapanya nggak perlu ditulis karena nggak ada transaksi kas di sini. Nah selanjutnya yang C nih, pengakuan penyusutan dan amortisasi. Nah ya tadi kita punya ATB, kita punya aset tak berwujud. Maka dari itu ada yang namanya amortisasi. Amortisasi ini ibaratnya kayak penyusutan aset tetap lah. Tapi dia itu buat ATB kalau nggak salah ya, amortisasi ini. Oke, jadi pertama kita mau hitung penyusutan apa nih? Kita hitung penyusutan ini dulu ya, kita urut aja ya, sesuai jawabanku ya. Pertama kita hitung penyusutan kendaraan dinas. Nah kendaraan dinas tadi, kendaraan dinas kita yang di awal tadi kan udah ketabrakan tuh ya. Jadi udah jadi aset lainnya, jadi ya nggak perlu kita sesuaikan. Kayaknya gitu ya, kayaknya nggak perlu kita sesuaikan. Ya nggak sih? Atau perlu disesuaikan? Nah ini ya, ini. Nah ini jadi pertanyaan nih, perlu disesuaikan atau enggak? Di sini jawabanku enggak aku sesuaikan sih. Ya, jadi kalau jawabanku salah tolong betulin ya. Nah, ini jadi pertanyaan nih ya. Tanyalah nanti ke dosen kalian. Aset lainnya itu nanti kalau misalnya ada aset lainnya nanti di tanggal 31 Desember itu dilakukan penyesuaian apa enggak sih? Tanya gitu deh. Coba deh. Kalau misalnya dilakukan penyesuaian ya kalian tambahin aja di sini ya. Ini punya aku nggak pakai penyesuaian ya buat yang apa namanya buat aset lainnya itu tadi. Ya. Jadi yang kita lakukan penyesuaian ini kendaraan dinas yang tadi kita beli di sini. Kalau punya aku ya, tapi nggak tahu betul atau enggak. Jadi yang tadi kita beli itu ada di transaksi mana ya? Tadi kan udah ketabrakan kan, udah di reklas jadi aset lainnya, jadi makanya nggak aku perhitungkan gitu loh. Itu alasanku sih. Tapi nggak tahu juga betul atau salah. Nah, selanjutnya setelah ketabrakan tadi, nah kita beli ini kan, beli kendaraan kan, sebesar nilainya itu 250 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Ya berarti tinggal dibagi aja beban penyusutan kendaraan dinasnya ini 250 juta dibagi umur ekonomisnya sebesar 5 tahun. Ya udah beban penyusutan kendaraan dinas pada akumulasi penyusutan kendaraan dinas. Nah, yang selanjutnya tadi kita punya gedung dan bangunan juga. Gedung dan bangunan kita itu berapa harganya? 5 miliar kan? Nah, masa manfaatnya 25 tahun. Berarti untuk penyusutannya 5 miliar dibagi 25 tahun. Itu untuk penyusutan per tahunnya. Ya udah, nanti kita ketemu angka di sini 200 juta. Nah, terus untuk ATB. Nah, ATB ini kita punya 250 juta harganya. Nah, penyusutannya itu umur ekonomisnya 4 tahun. Berarti 250 juta dibagi 4 aja. Nanti kita ketemu 62 juta 500 ya. Pada akumulasi amortisasi APB 62 juta 500 juga. Ya jadi seperti itu ya. Kalau misalnya aset lainnya masuk ke dalam perhitungan penyusutan juga kalian boleh tambahin di sini deh. Karena aku juga nggak tahu sih. Itu juga yang pengen ku tanyain itu. Oh ya nih buat apa namanya? Saya bentar deh. Buat amortisasi akun amortisasi ini aku lihat di Bultek 17 ya. Nggak tahu mungkin jurnalnya beda atau gimana, tapi intinya itu aku lihat di Bultek 17. Nah, yang terakhir nih, diterimanya tagihan pembayaran listrik, air, dan telepon bulan Desember 2018 yang tidak sempat dibayarkan di tahun anggaran 2018 sebesar 2.500.000. Nah, di sini ya, kita ada tagihan nih. Konsep tagihan listrik gimana sih? Kita make dulu kan, kita make listrik, terus nanti ada muncul tagihan gitu nggak sih? Nah, maka dari itu di sini
udah bisa kita akuin sebagai beban ya, beban barang dan jasa atau beban apalah kalian. Ya, aku nggak paham juga untuk klasifikasi akunnya. Tapi di sini aku masukin ke dalam beban barang jasa pada utang. Utang apa? Ya utang beban barang jasa. Kalau aku gitu sih. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya kalian ada utang yang lain, utang apa klasifikasinya, tapi intinya dia utang ya. Karena belum kita bayarkan. Udah ada tagihannya tapi belum kita bayarkan. Berarti masih ada kewajiban kita buat bayar hal itu nanti. Oke, jadi ya ini penjurnalannya kayak gini. Coba kita bahas dikit-dikit aja kita bahas ya. Karena dari kemarin udah bahas laporan keuangan terus ya. Jadi ini dikit-dikit aja kita bahas buat neraca saldonya. Neraca saldo ini kurang lebih ya kalian bisa download aja ya di link yang di deskripsi. Itu kalian bisa download aja buat jawabannya sama soalnya kalian bisa download aja. Nah, neraca saldo ini konsepnya gini ya. Aku jelasin konsepnya secara singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Nah, ini saldo awal ini kalian ambil dari yang ini loh. Dari ini nih, ini. Nih, dari neraca saldo di awal tahun itu tadi. Nanti dimasukin saldonya ada di debit atau di kredit. Kalau misalnya di sini, nah ini kan Aktiva ini kan saldo normalnya dia kan saldo normalnya di debit kan. Nah tapi ini ada akumulasi penyusutan yang dimana di sini negatif. Berarti dia saldo normalnya di kredit. Gitu aja sama. Ini amortisasi juga ini saldo normalnya di kredit. Nah kalau utang PPH sama PPN sama ekuitas ini saldo normalnya di kredit. Jadi walaupun di sini positif dia masuk di kredit. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Misal nih ya, kas di bendera pengeluaran 25 juta. Didapat dari mana? Didapat dari sini nih, 25 juta. Ya. Terus ada apa lagi di sini nih? Di sini ada apa lagi? Misalnya ada peralatan dan mesin 125 juta. Ya udah kita masukin aja. Peralatan dan mesin 125 juta di sini. Ya gitu ya. Terus ada apa lagi di sini? Misal nih, ada utang PPH 15 juta. Oke, ya udah utang PPH kita masukin di sini 15 juta. Tapi dia di mana? Di kredit. Utang PPH sebesar 15 juta di kredit. Nah, terus ada apa lagi di sini? Ada akumulasi penyusutan 850 juta. Ya udah kita masukin aja akumulasi penyusutan 850 juta. Gitu aja ya. Nah, terus penyesuaian atau mutasi ini dari hasil yang penyesuaian atau mutasi ya. Ini dari hasil penjurnalan kalian di aktual ya. Jadi nanti tak contohin satu ya, misal tak contohin satu. Tak contohin satu. Gini, saya bentar ya. Ini misal ya, misal kas di bendera, jangan kas di bendera pengeluaran ini panjang. Nih, ini aja ya. Jangan ding. Nah, persediaan aja misal ya. Ini persediaan. Nah, persediaan dari penjurnalan ini ya kita lihat nih. Persediaan kita tuh ada di mana aja sih? Nah, ada di sini kan. Terus dikurangi atau ditambah nih. Kita lihat ya. Kalau misalnya dia dilawan saldo normal ya berarti dia dikurangin. Kalau misalnya dia masih satu saldo normal, dia berarti ditambah. Nah, ini ada di sini nih. Di kredit kan, berarti kita kurangin 2350. Nah, nanti dapat saldonya sebesar 150.000. Nah, maka dari itu dia kita posisikan di debit. Kalau misalnya nanti hasilnya minus, ya kita posisikan dia di kredit gitu kan. Kalau misalnya tadi eh, yang kita belinya di awal sekian, terus sisa di akhirnya sekian, sehingga hasilnya minus, kita masukin di kredit. Nggak berlaku buat semuanya ya, jadi intinya menyesuaikan aja lah di sini. Di sini tuh menyesuaikan dengan tergantung daripada saldo normalnya. Nah, saldo akhir ini akumulasi dari saldo awal sama penyesuaian atau mutasi. Ya, misal yang ini, yang awal. Ini kan debit kan, berarti 25 juta. Terus penyesuaiannya 3 juta di kredit, maka dari itu 25 juta dikurangi sama 3 juta. Nanti kita dapat saldo di debit sebesar 22 juta kan. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke LRA. LRA ini di sini ya, di sini ini karena DPA-nya cuma gini aja ya, cuma nggak detail gitu loh, nggak detail ada pendapatan atau belanja apa. Jadi semua belanja apapun itu di sana itu ku gabungin di sini. Jadi langsung aku akumulasiin di sini sehingga kita dapat totalnya 504 juta nih kan. Lihat deh rumusnya. Ini gue tambah-tambah semuanya. Karena DPA-nya cuma belanja gitu aja gitu loh. Tapi yang benar ya, yang benar itu didetailin satu persatu gitu loh. Kayak belanja modalnya berapa, belanja barangnya berapa, belanja pegawainya berapa. Terus pendapatan ini juga didetailin, pendapatan retribusinya berapa, pendapatan pajaknya berapa. Ya nanti gitu ya. Untuk persentase ini sendiri, ini yang 3 dibagi 2 terus dikali 100%.
Nah, selanjutnya buat DLO-nya sendiri. Nah, DLO ini kalian lihat dari sebenarnya kalau udah bikin neraca saldo, kalian tinggal nyalin-nyalin aja loh dari neraca saldo. Misal ini ya. Misal yang ini nih, beban pegawai ya. Beban pegawai itu kita bisa ambil dari sini nih. Neraca saldo, cari beban pegawai. Neraca saldo bagian saldo akhir ya. Bisa kalian ambil di neraca saldo bagian saldo akhir. Ini beban pegawai ada nih 215. Udah, dapat kan? Beban persediaan. Ada juga di saldo akhir. Mana beban persediaan? Ini di debit, ya kan? Gitu aja sih. Nanti akan ketemu juga surplus atau defisitnya. Dikurangin aja pendapatan, dikurangi belanja. Nanti ketemu tuh. Kalau di sini hasilnya defisit ya. Nah, terus di LPE itu ekuitas awal tahun ini tergantung yang ada di sini nih. Atau ya kalian bisa lihat di tadi juga sih karena kalian udah bikin neraca saldo. Ini ekuitas awal tahun. Nah, terus surplus atau defisit LO diambil dari LO tadi nih yang ini nih. Ya kan? Terus RKPPKD. Nah, RKPPKD itu didapat dari ini nih. Ini udah kita perhitungkan RKPPKD-nya itu di sini nih. Ya, 431 juta. Oh iya, kan dari kemarin aku bilang kalau misalnya apa namanya? Kalau saldo LRK itu akan sama dengan saldo RKPPKD itu akan sama dengan defisit daripada LRK. Coba kita lihat sama atau enggak. Ini 431 juta ya. RKPPKD-nya 431 juta. LRK-nya 409 juta. Loh, kok beda? Kok beda gitu? Kenapa? Kenapa? Ya kan? Nah, ini beda. Kenapa? Karena ada UP yang belum disetorkan oleh SKPD tersebut ke Kasda. Makanya akun RKPPKD-nya berbeda. Sama LRK-nya, saldonya berbeda. Sama defisit LRK-nya. Mau dibuktiin. Nah, dibuktiinnya gini. Tadi alasanku apa? Masih ada saldo di kas bendara pengeluaran, yaitu berupa UP yang belum disetorkan ke Kasda kan. Nah, lihat deh. Saldo bendara pengeluaran ya pasti ada. Enggak nol. Nah, ada 22 juta kan. Ya kan? Di debit nih ada 22 juta saldo bendara pengeluarannya. Coba deh kita kurangin deh. Nih, kita kurangin ya. 431 juta dikurangin sama 22 juta. Hasilnya berapa? 409 juta kan? Sama itu kan asumsinya kalau kita setorkan ya. Kalau kita setorkan nanti kita dapat saldo KPPKD ya segini nih. 409 juta. Apakah sama? Sama kan? Kayak defisit LRK. Jadi alasannya itu ya. Karena ada sejumlah UP yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran ke Kasda. Maka dari itu saldo KPPKD itu nggak sama dengan defisit daripada LRK-nya. Nah, selanjutnya untuk neraca ini juga sebenarnya sama. Ini tinggal kalian lihat aja sih dari neraca saldo di bagian saldo akhir sih. Udah itu aja. Ya, kecuali ekuitas nih. Kalau ekuitas kalian ambil dari LPE ini ya. Ekuitas akhir tahun. Oke, sekian dulu. Seperti biasa. Kalau misalnya nanti ada salah-salah, komen aja di bawah. Dan jangan lupa download soalnya di bawah, sama jawabannya juga di bawah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.